yang terjadi di alam semesta ini termasuk dalam kehidupan, saya melihat ini hanya daur ulang aja kok, Mas. Apapun yang kita anggap baru hari ini, kalau kita telusuri ke belakang adalah wujud yang berbeda dari barang lama. Bahkan musik pun ada siklusnya kan, musik itu ada siklusnya. Jadi nanti muncul lagi hanya beda dikit aja. Nah sama kayak ilmu vibrasi. Ini kalau misalkan mbah-mbah yang nonton, dia akan heran loh. Iki maning kitab apa gitu udah tahu dia bahwa itu pernah diajarkan di kitab yang mungkin pakai bahasa Jawa. Kalau sekarang bedanya kita menggunakan sains sebagai penjelasnya. Jadi itulah kenapa saya pernah maaf ya sedikit dalil itu yang segala sesuatu itu diawali dari niat kan. Nah itu. Jadi menunjukkan bahwa niat itu penting. Dulu saya tuh heran kenapa Lynn McTaggart itu dia melakukannya intention eksperimen, bukan attention eksperimen. Eksperimen tentang niat. Karena itu, niat itu yang menjadi sebab akan peristiwanya A atau B. Mas Hendra marah kepada anak, kan itu nggak boleh kita hakimi sebagai kejahatan. Niatnya apa dulu dong? Niatnya dia ngingetin. Orang marah-marah tidak selalu buruk kan? Nah, itu kan harus dilihat dari analisis niatnya. Nah, yang jadi repot adalah kalau dalam hukum, untuk membongkar niat itu sulit, Mas. Makanya, cara membongkar niat kalau dalam kriminal dan sebagainya, kita lihat kan apakah lu merencanakan untuk membunuh ini. Kan kelihatan pembunuhan berencana itu. Makanya kenapa kok berat hukumannya bahkan seumur hidup, bahkan hukuman mati, karena pembunuhan berencana fatal karena dia ada niat. Mens rea itu bener ya, mens rea? Iya, mens rea. Itu yang rame Panji itu kan. Iya. Jadi mens rea itulah yang menyebabkan dia dihukum sefatal itu, karena niat itu paling bahaya. Oke. Terus kalau sekarang akhir-akhir ini kalau kita ngomong konteks ilmu pengembangan diri gitu Mas, ada visualisasi, ada manifestasi, terus kemudian ada afirmasi gitu. Mungkinkah itu sebagai apa ya, versi baru dari ilmu-ilmu supranatural yang lama gitu? Karena mungkin hanya beda penyebutan saja kan. Kalau supranatural itu kan berarti masih cenderung netral ya, tidak ada kata yang mengarah kepada baik buruk ya Mas ya. Beda dengan kalau sihir tadi kan sudah jelas condong kepada hal buruk. Sebetulnya yang terjadi di alam semesta ini termasuk dalam kehidupan, saya melihat ini hanya daur ulang aja kok Mas. Apapun yang kita anggap baru hari ini, kalau kita telusuri ke belakang adalah wujud yang berbeda dari barang lama. Bahkan musik pun ada siklusnya kan. Saya pernah nonton kemarin Club Project itu ada wawancara di TV apa gitu. Kan si Adi apa ya kalau salah yang pegang keyboard itu jelasin bahwa musik itu ada siklusnya. Jadi nanti muncul lagi hanya beda dikit aja. Nah sama kayak ilmu vibrasi. Ini kalau misalkan mbah-mbah yang nonton, dia akan heran loh. Iki maning kitab apa gitu udah tahu dia bahwa itu pernah diajarkan di kitab yang mungkin pakai bahasa Jawa. Kalau sekarang bedanya kita menggunakan sains sebagai penjelasnya. Ya sekarang gini, agama itu kan nggak logis gini Mas. Supranatural kan cenderung nggak logis ya. Ya. Sains kan di sini posisinya, ya kan? Logis kan artinya harus ditelusuri dengan metode tertentu, harus dibuktikan kalau bisa dilihat, kalau perlu diuji di lab, baru terbukti. Nah sebenarnya Mas, hal-hal yang tadinya nggak logis yang disebut supranatural macam-macam, ini wilayah ini begitu terpisah dengan ini loh Mas awalnya. Mulai akhirnya blur, batasan demarkasi garis batas ini, dikotomi ini jadi mulai pecah, mulai terjadi perembesan campuran setelah muncul fisika modern. Nah, fisika modern kan ada dua tuh. Pertama adalah relativitas, yang Einstein itu, sama kuantum. Nah, ketika fisika kuantum ini Mas, akhirnya yang mistik-mistik, yang supranatural itu sebenarnya natural. Yang metafisika itu sebenarnya fisika. Metafisika kan artinya di atasnya fisika. Belum kejangkau, beyond. Nggak kedetek sama iya. gitu.
Metafisika. Lah kalau sudah punya alat untuk mendeteksi itu, ya masuknya fisika. Fisika. Bukan meta. Bukan lagi meta. Meta hanya punya Mark Zuckerberg. Nah, jadi saya akhirnya melihat bahwa ilmu-ilmu lama, ilmu-ilmu kuno itu akhirnya bisa dijadikan rujukan untuk kembali saya olah ulang. Setelah saya memahami ini, walaupun Rio Hasan bilang kalau IQ-nya sekian-sekian, gak usah belajar fisika kuantum gitu loh kan. Memang di fisika kuantum tuh ada satu kalimat gini, Mas. Belajar tenaga dalam aja ya. Kalau kamu itu belum memahami yang namanya double slit experiment, maka kamu tidak akan memahami fisika kuantum. Nah, betul, karena saya untuk memahami double slit eksperimen itu bertahun-tahun. Saya ngerti tapi nggak ngerti gitu loh, antara ngerti nggak ngerti. Nah, setelah paham, Mas, baru akhirnya saya mengunlock ngerti yang lain-lain. Jadi realita itu, Mas, itu seringkali berada dalam kondisi superposisi. Superposisi itu gini. Mas Habib, kalau ini namanya di apa? Di atas. Ini? Di bawah. Oke ya. Mungkin nggak sesuatu itu di atas sekaligus di bawah? Di mana berarti? Di sini. Iya. Yang di sini masih di atasnya ini, Mas. Tapi ini juga di bawahnya ini kan. Nah, sebenarnya semua peristiwa itu kan gitu. Ini panjang atau pendek? Tergantung. Nah kan ini panjang kalau dibandingkan jari saya. Iya. Tapi kalau dibandingkan dengan lebarnya ini pendek. Nah berarti kan ini panjang atau pendek? Ya panjang sekaligus pendek. Jadi segala sesuatu itu adalah superposisi. Aslinya tidak ada posisi yang baku. Dia itu sebenarnya superposisi. Jadi realitas alam semesta aslinya itu Mas seperti kita itu muter koin koin uang. Katakanlah satunya angka, satunya gambar ya. Kan kalau situasinya yang asli kan yang ingin kita lihat adalah diputer lalu jadinya koin Oreo dong ya. Itu kan angka atau gambar kan. Tapi bayangkan Anda memutar koin dan koin itu tidak pernah berhenti. Itulah kelakuan bahan dasar alam semesta. Dia tuh seperti koin yang muter terus, nggak pernah berhenti, Mas. Sehingga kita tidak pernah tahu sebetulnya dia koin atau angka. Nah, kalau Anda ingin mengintip zatnya alam semesta, zatnya Tuhan kan sering ngebingungin. Allah itu tampak atau tidak tampak, lahir atau batin, di sini atau di sana. Anda masih kejebak kalau ini ingin memahaminya superposisi. Jadi kalau Anda nanya, Tuhan itu laki-laki atau perempuan, Anda masih kejebak itu. Ya bukan laki-laki, bukan juga perempuan. Tapi dia sumber keduanya. Ya sama kayak tadi. Koin tadi nanti akan menampilkan gambar atau itu. Tapi ketika berputar, kita nggak bisa mengatakan itu apa. Jadi itu yang selalu muter terus, Mas. Makanya karena superposisi muter, ya muter ini sebagai kodrat, makanya di alam semesta kabeh muter, Mas. Tarian Whirling Dervish yang Perien Sufi muter, galaksi muter, di Ka'bah muter, semua muter gitu, Mas. Sampai kita pusing nggak punya duit muter juga gitu. Malahnya. Nah, itu kan artinya ya superposisi adalah sebuah pemahaman di mana kita tuh akhirnya mengerti aslinya nggak ada yang sepenuhnya benar, nggak ada yang sepenuhnya salah. Tapi yang menarik adalah kalau dari double slit eksperimen itu, bayangkan ada koin yang berputar, terus berputar, kalau kita tidak melihatnya. Tapi ketika kita melihat dan kita meniatkan ingin melihat angka, tiba-tiba koinnya berhenti dan menunjukkan angka. Nangkap nggak maksud saya? Itu yang menyebabkan muncul sebuah istilah namanya kalau dalam fisika kuantum observer effect. Semesta berhenti dalam posisi superposisi ketika ada kesadaran yang mengamatinya. Jadi ibaratnya ini ada orang nih miskin kaya, muter terus seperti koin. Nah kalau dia itu sadar tidak sadar, kayak aku miskin nih, melarat itu koinnya berhenti di situ, Mas. Nah sekarang ketika orang itu posisinya sekarang situasi koin berhenti, kan tadi kayak koin nih, koin ini sisi yang ini kaya, koin sebaliknya miskin, kaya miskin. Ini anggap gini ya. Berarti kalau orang miskin koinnya berhenti di sini kan? Berarti gimana biar kebalik? Koinnya diputar lagi. Putar terus. Nah biar muter gimana? Dikembalikan posisinya ke superposisi. Yang maha superposisi itu siapa?
Tuhan, dibalikin lagi ke sana, Tuhan. Biar situasi ini kembali menjadi kemungkinan. Muter sambil kita memperbaiki cara kita memandang realitas. Lalu kalau udah bener, lihat lagi koinnya. Kok miskin mana? Berarti orang bener. Balikin lagi ke atas. Itulah tujuannya kenapa kita ritual dan sebagainya. Supaya kondisi yang statis ini dibalikin lagi ke superposisi. Jadi akhirnya Mas kita bisa lihat agama, sains nyampur. Tapi kalau waktu Nabi Muhammad datang ke Arab lalu diajarin superposisi, orang Arab stres. Apa ini? Apa ini? Gak ngerti mereka. Makanya agama adalah sebenarnya hal yang sangat kompleks. Ya. Tapi karena keadaan masyarakat saat itu hanya sebatas itu, ya diajarkannya segitu aja. Einstein kalau lahir di zaman jahiliyah pusing sendiri Mas dia, dianggap orang gila, majnun. Nangkep Mas. Jadi ketika kita itu, makanya sebenarnya kalau kita sadar betul ini, maka superposisi itu artinya apa Mas? Uncertainty. Ketidakpastian. Sekarang saya nanya, kesalahpahaman kebanyakan orang suka yang pasti apa yang tidak pasti? Pasti. Suka yang pasti kan? Padahal akarnya itu sebenarnya kalau kita ingin mengubah nasib itu harus menyukai ketidakpastian itu sendiri. Makanya semakin dekat kita dengan ketidakpastian, peluang rezekinya lebih besar. Makanya kenapa dari sekian pintu rezeki, Rasulullah sendiri bilang bahwa 9 pintu atau sekian itu dari dagang. Nah sekarang dagang pasti enggak? Enggak. Tapi dia uncertain. Nggak tahu kita bulan depan ada pemasukan atau tidak, koinnya muter terus. Makanya di situ akhirnya saya melihat bahwa semakin sesuatu tidak pasti, berarti sebenarnya menandakan bahwa nasib saya belum ditentukan di situ. Berarti saya punya free will. Ini sihir bukan ini? Aku nggak ngerti nih yang di TikTok bisa ngikutin atau tidak omongan gitu. Kalau tadi kan sempat kita ngobrol soal tentang simbol. Simbol itu kan ada yang simbol kuno dan simbol yang canggih gitu ya. Ya. Itu tuh lebih top yang mana? Untuk orang sekarang, ya top simbol yang canggih. Oke, karena sesuai zaman. Sesuai zaman. Tapi sekali lagi, ketika kita bicara tentang segala sesuatu itu memorinya sudah ada di semesta, simbol yang sudah lama dipakai akan lebih efektif karena trigger itu tuh sudah dipakai dari turun temurun. Yang pernah saya bahas, jejak tanah 3 kali sudah dipakai sampai 10 generasi. Kalau kita pakai cara yang sama lebih mudah untuk dikenali semesta, untuk mengaktifasinya. Nah, jadi secara teknis orang bisa nerima itu adalah simbol modern, ya. Tapi kalau secara DNA kita yang mistik dan sebagainya, animisme, dinamisme, itu lebih efektif. Makanya saran saya adalah untuk orang-orang yang sudah generasi old kayak saya, ya belajar AI. Ya setidaknya tahulah AI itu apa gitu loh. Jadi nggak harus sampai tahu-tahu banget, biar kita bisa update kekinian. Tapi anak-anak yang sekarang Gen Z, Anda berarti maksudnya Gen Z ya? Berarti Anda adalah generasi yang dipermasalahkan itu ya. Kan Gen Z kan selalu jadi bahan olah-olah terus ya. Padahal nggak semua Gen Z kayak gitu ya. Nah, anak-anak Gen Z harus mau belajar model yang kuno-kuno. All generation must learn from the now, and the new generation must learn from the past. Itu jembatannya supaya nanti bisa terjadi linknya, Mas. Nah sekarang kalau circle crop itu mungkin kalau kita lihat kan kayak simbol-simbol geometrikal ya, Mas ya. Nah jangan salah, geometrikal itu frekuensi. Kalau ingin tahu silakan Anda cari di YouTube. Itu Semantic Experiment. Ya. Bahasan kali ini terlalu berat nggak, Mas? Apa yang namanya belajar? Semantic Experiment. Yang menarik di situ, ketika diberikan frekuensi tertentu, entah kepada air, entah kepada benda-benda lain, pasir, serbuk, setiap frekuensi berubah, dia akan membentuk geometri tertentu. Yang kalau itu dibikin statis, ya kayak simbol.
Simbolnya nanti bisa kayak heksagon. Kan Anda akan menemukan itu di bangunan-bangunan kuno. Nah, artinya kenapa sih kok walaupun kita tidak memahami itu, tapi kita lihat simbol yang konon dibikin sama UFO, lalu beresonansi dengan kita, lalu kita sembuh. Artinya frekuensi itu nyampe ke kita. Dibikin alien. Konon. Konon ya. Jadi, menurut saya akhirnya jangan-jangan ya hanya beda huruf aja, hanya beda cara kita mengekspresikan gitu loh Mas. Terus kapan jualan simbol? Saya tuh pernah bikin kelas judulnya The Magic of Symbol. Itu dulu itu pernah saya buat hanya 2 angkatan waktu itu, The Magic of Symbol. Cuman ya itu nggak deep sih ya. Cuman saya bilang di situ akhirnya kita bisa ngerti bahwa simbol itu sebetulnya nggak harus kita dari luar, kita bisa bikin simbol sendiri gitu loh. Jadi ya sama kayak misalnya gini Mas, simbol itu kan sebenarnya hanya kita menggambarkan sesuatu untuk merefleksikan sesuatu. Itu kan mirip kayak anchor sebetulnya. Tapi sekarang mahal-mahal loh kelas simbol itu di Jakarta. Iya serius. Oh iya? Saya berapa Mas? 8 juta berapa? Iya. Ya gini Mas, karena ya berarti aku dibagikan gratis tadi. Wah, kemurahan ini. Murah ini guys, malah tadi. Waduh, malah kalian tak ajarin ya. Aduh, ini nanti Anda langsung bikin ini. Nama ceweknya siapa ini? Biar ada variabel lain teman-teman. Iya. Belum selesai. Simbolnya memang bisa dibikin, tapi aktivasinya nggak sesederhana itu. Tapi cara bikinnya kayak gini. Artinya kalau Anda melihat benda-benda kayak gini, nah sini Mas, nyambung. Saya itu dulu orang yang sangat-sangat, sebenarnya sampai sekarang Mas, saya tuh orang yang kepekaannya banget. Makanya kemarin pas dianalisis berbagai metode, saya tuh di situ dikatakan intuisinya tajam. Memang bawaan. Jadi, ya itu yang saya pernah ngomong ke istri saya kan, setiap ada resto apa, terus saya bilang, ini nggak lama ini resto, paling mentok 2 tahun tutup. Serius, tanya istri saya. Nah, itu nggak bisa terus, tapi nggak bisa Mas kayak Mas Indra, Mas Arif, menurut Mas Arif ini tutup nggak 2 tahun lagi? Nggak bisa, itu tuh keluarnya spontan. Iya tahu. Nah, dulu waktu saya masih mahasiswa, itu ini ada kejadian menarik. Saya kan sempat ngajar di lembaga pendidikan komputer namanya LP3S. Seberangnya Unsud Mas. Iya. Seberangnya Unsud. LP3. Iya, yang punya namanya Pak Kartono. Nah, dulu mobilnya namanya Opel Blazer. Nah, itu sampai inget tuh. Waktu itu saya tuh masih wirid lagi Mas, Allah. Wirid terus itu. Pas saya ngajar, kan itu pertama kali saya diterima di situ jadi tentor. Setiap kali saya ngajar di sudut, di pojok, kayak kena setrikaan. Jadi Mas nyalain setrikaan, lalu dideketin di jarak mungkin segini, kan pasti semeromong. Apa perasaanku karena ini ya, tapi kok hanya di pojok sini. Terus aku ngomong kan ke temanku, aku kok ngerasa panas di sini. Perasaanmu aja gitu loh. Tahu nggak? Jeda sekitar 6 bulan terjadi renovasi dan kami sebagai tentor dilibatkan untuk beres-beres. Di atas Mas, itu ada mantra dibuntel kain kafan. Pojok di tempat aku merasa panas. Kebetulan. Nah, lain lagi. Jadi di kesempatan lain ya, ini mistik lagi ya. Mistik lagi. Jadi salah satu muridku di situ Mas LPK itu, ya cewek. Cakep. Bukan cakep banget. Iya. Jadi aku deket dengan dia tuh gara-gara itu. Dia muridku. Nah, pas udah selesai kan duduk di sini, aku duduk di sebelah dia di sofa depan itu. Kok aku deket dia sensasinya sama, panas banget loh. Gimana ya? Penasaran aku, tapi udah nggak enak kan mau ngomong. Masa aku ngomong ke muridku sendiri begitu, tapi karena sering duduk sebelah dia kayak gitu, aku nanya, Mbak, sorry. Mbak bawa semacam jimat atau apa gitu? Sorry ya kalau aku tersinggung. Aku penasaran karena aku merasakan begini. Terus tau nggak rasanya? Ih, Mas Sakti gitu, kayak kagum gitu. Itu modal awal ya. Loh, kok Mas Sakti ya gitu lah. Mas kok bisa tahu? Dibuka Mas. Dia bawa itu. Ini selalu saya bawa. Kenapa? Aku dulu sering banget kena pelet katanya. Ya wajar sih.
Jadi ini untuk pelindung katanya. Oh, terus dia nanya, kok Mas bisa tahu? Nah, terus aku susah tuh ngejelasinnya. Aku dulu tuh setajam itu, Mas. Nah, aku akhirnya berhenti untuk wiridan lagi, karena biar turun. Karena sebel banget, Mas. Karena saking aktifnya kalau lagi aktif tuh, salaman dengan orang kerasa emosinya dia tuh nyebelin banget hidupku jadinya. Kan mending nggak tahu apa-apa. Jadi di situ sebenarnya orang tuh sering mendambakan bisa gini, bisa gitu, bisa baca pikiran. Nggak seindah itu ketika Anda dikasih itu. Pengennya ditutup. Makanya saya dapat japrian orang-orang yang mengaku punya kayak gitu, Mas, nutupnya gimana?